Selamat datang di channel Zona One Piece. Di channel ini saya membahas tentang dunia anime dan manga. Ini termasuk ulasan dan analisis bab, video yang dibuat hanya untuk memberikan fakta, informasi dan hal-hal menarik tentang One Piece. Yos, terima kasih kepada nakama yang sudah mau meluangkan waktunya untuk pembahasan yang super gila yang Mimin buat kali ini. Jadi, pembahasan kali ini akan sedikit lebih berat dan membutuhkan pemahaman dan pemikiran yang cukup ekstra. So, Mimin harap nakama semua bisa menonton video ini sampai selesai, agar pembahasan yang Mimin sampaikan dalam pembahasan kali ini benar-benar tidak ada yang miss. Kita semua tahu, chapter terbaru ini benar-benar membuat para fan One Piece sangat penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Luffy, atau apa yang terjadi kemudian kepada Luffy, setelah keanehan yang Luffy perlihatkan di akhir manga One Piece chapter 1043. Void Century, Nika, Joy Boy, Zunisa, orang yang dinantikan oleh Roger, dan buah iblis milik Luffy, semuanya akan saling terhubung. Oke, pertama pembahasan ini akan kita mulai dari sejarah dunia One Piece yang dikenal sebagai abad kekosongan atau Void Century dari sudut pandang perjalanan kisah Enel ke bulan. Pada masa 1100 tahun yang lalu, dalam cerita One Piece terdapat sebuah peradaban kuno yang terdiri dari 3 ras dalam satu wilayah yang bernama Bulan, atau Enel menyebutnya sebagai Fireford. 3 ras tersebut sudah diperlihatkan jelas dalam kisah sampul perjalanan Enel keluar angkasa, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 472, yaitu Birkan, Skypian, dan Sandian. 3 ras ini tentu saja memiliki ciri khas khusus untuk membedakan satu sama lainnya, seperti Skypian yang memiliki antena kecil di atas kepalanya, dan juga sayap, lalu Birkan yang memiliki sayap namun ukurannya lebih besar, contohnya seperti Urok, Enel, dan para pendetanya. Lalu yang terakhir adalah Sandian yang memiliki ukuran sayap yang kecil sama seperti halnya Skypian, namun tidak memiliki sebuah antena di kepala mereka. Nah, di cover story ini juga terungkap sebuah fakta bahwa dulunya ketiga ras ini tinggal bersama di bulan atau Fireford. Hal ini terbukti dalam sebuah tulisan kuno yang ditemukan oleh Enel di sana, namun karena kekurangan sumber daya alam, ketiga ras itu memutuskan untuk meninggalkan bulan. Ketiga ras ini juga terpisah satu sama lainnya, dan tentunya melupakan asal-usul mereka. Skypian memilih turun dan membangun wilayah di Skype atau Pulau Langit, sedangkan Sandian turun ke Blue Sea dan membangun sebuah wilayah yang sangat megah. Bahkan saking megahnya, kota mereka dilapisi dengan emas yang dikenal sebagai Sandora di Pulau Jaya, sedangkan Birkan entah belum diketahui dengan jelas sih mereka pergi kemana. Kemudian 900 tahun yang lalu, sebuah perang besar pun pecah di Blue Sea, dan para Sandian pun ikut terlibat dalam perang tersebut. Belum diketahui dengan pasti sih apa yang menyebabkan perang besar ini terjadi, tetapi yang jelas, para Sandian berjuang untuk melindungi batu Poneglyph dari para musuh yang ingin menghancurkannya. Meskipun pada akhirnya kota Sandora ini berhasil dihancurkan, namun setidaknya mereka masih bisa melindungi batu Poneglyph tersebut. Dan 400 tahun kemudian, ada sebuah fenomena alam yang dikenal sebagai Knock Upstream terjadi yang mengakibatkan sebagian Pulau Jaya termasuk Sandora terlempar ke atas langit, dan dimulailah sebuah perang yang bernama Perang Langit. Oke, kita tinggalkan sebentar perang yang terjadi di Pulau Langit. Pada manga One Piece chapter 1018, Sun God Nika atau Dewa Matahari untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Oda Sensei ketika pertarungan Wushu melawan Jinbe. Siluet Nika sendiri digambarkan memiliki penampilan kurus, periang, tidak mengenakan pakaian, hanya terlihat seperti sebuah daun saja yang menutupi bagian kemaluannya, dan dia juga membawa sebuah tombak dan pedang. Ya, ini tentunya mengingatkan kita pada penampilan dari suku Sandian yang tinggal di Skype. Namun, yang perlu digarisbawahi di sini adalah di masa lalu ada pejuang yang sangat dihormati yang berasal dari suku Sandian yang bernama Kalgara. Kalgara berjuang untuk mempertahankan tanah kelahirannya dari penduduk Pulau Langit hanya demi satu tujuan, yaitu untuk tetap menjaga kota emas dan membunyikan lonceng emas agar sahabatnya yaitu Norlan tahu bahwa kota emas Sandora memang ada dan saat ini berada di Pulau Langit, di mana peperangan ini dikenal sebagai insiden Perang Langit. Nah, Perang Langit pun terus-menerus berlangsung antara penduduk asli Pulau Langit atau Skypian dengan para penduduk asli Sandora, hingga Kalgara ini tidak bisa mewujudkan mimpinya, dan semenjak saat itu pula, lonceng Sandora ini tidak pernah terdengar
sampai 400 tahun kemudian. Selain itu, hanya demi melindungi sebuah desa atau sukunya, Kalgara ini juga rela mengorbankan anaknya sendiri kepada dewa yang dipercaya akan memberikan sebuah keselamatan dan mampu untuk melindungi desanya dari sebuah kutukan. Nah, di dunia nyata, hal ini pun mirip seperti apa yang dilakukan oleh suku Maya yang mengorbankan manusia kepada dewa matahari yang dipercaya akan memberikan sebuah kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan. Dan mungkin apa yang pernah dikatakan oleh Wushu, jika Nika merupakan dewa matahari atau sosok legenda yang akan membawa sebuah perubahan besar dengan mendatangkan sebuah senyuman di bibir mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan dan perbudakan, sama seperti apa yang dipercaya oleh suku Sandian ataupun suku Maya di dunia nyata. Namun sayangnya, orang-orang saat ini di dunia One Piece tidak mengetahui apakah sosok Sun God Nika ini nyata atau hanya sebuah mitos, di mana inilah yang menjadi alasan kenapa Wushu menanyakan sosok Sun God Nika kepada Jinbe. Wushu meyakini bahwa Jinbe merupakan kapten di kelompok bajak laut matahari, mengetahui tentang cerita dan segala yang terjadi di masa lalu yang dialami oleh para penduduk manusia ikan. Nah, berbicara mengenai masa lalu, jelas semua ini ada hubungannya dengan abad kekosongan atau Void Century. Menurut ilmuwan Ohara yaitu Profesor Clover, selama dia meneliti batu Poneglyph, dia pernah berkata bahwa di masa abad kekosongan terdapat sebuah kerajaan, dan kerajaan ini sangat berkuasa pada masa itu. Namun sayangnya kerajaan ini sudah tidak ada lagi, dan semua informasi tentang sejarah dari kerajaan ini pun perlahan-lahan sudah dihapuskan oleh pihak tertentu. Yang kemungkinan besar, pihak ini adalah pihak pemerintah dunia. Dan seperti yang Mimin jelaskan tadi, 1100 tahun yang lalu, Sandora mencapai puncak kejayaannya, dan 300 tahun kemudian, sekitar 900 tahun yang lalu, peperangan besar terjadi di Blue Sea, yang melibatkan pihak Sandian terlibat peperangan dengan pihak tertentu, yang mengakibatkan sebagian Sandora telah hancur. Ada indikasi bahwa kemungkinan para penduduk manusia ikan merupakan bagian dari aliansi suku Sandian di masa lalu. Kehancuran Sandora pun kemudian makin parah dengan terjadinya efek knock upstream dan peperangan di Pulau Langit 400 tahun yang lalu antara Sandian dan Skypian. Nah, jika kita melihat apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu kepada para penduduk manusia ikan, sebenarnya ini sudah dijelaskan dalam sebuah batu Poneglyph yang ditemukan oleh bajak laut Goldie Roger dan Nico Robin. Namun sayangnya, Rod Poneglyph yang menjadi pesan penting sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, hanya tinggal Rio Poneglyph yang berisikan informasi sebuah permintaan maaf dari Joy Boy kepada para penduduk manusia ikan bahwa Joy Boy tidak bisa menempati janjinya untuk membawa para penduduk manusia ikan tinggal berdampingan dengan seluruh ras yang ada di dunia One Piece. Dari sini sudah jelas bahwa Joy Boy akan membawa para penduduk manusia ikan untuk tinggal di Sandora. Dengan kata lain, Joy Boy berasal dari Sandora dan merupakan nenek moyang dari suku Sandian. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah sebenarnya Joy Boy dan Nika adalah sosok yang sama? Sebenarnya patokan untuk menjawab pertanyaan ini adalah freedom. Ya, sebuah tujuan yang disampaikan oleh sang raja bajak laut Goldie Roger, yaitu kehendak yang diwarisi oleh takdir, zaman, dan impian rakyat, di mana selama orang-orang terus mengejar makna kebebasan, hal ini tidak akan pernah berhenti. Nah, dari sini sudah jelas, tentunya nakama semua sudah bisa mengetahui keterkaitan yang sama antara Nika dan Joy Boy. Dengan kata lain, Nika adalah Joy Boy itu sendiri, dan Joy Boy adalah Nika. Hal sederhananya adalah, di tempat yang berbeda, maka mereka juga memiliki sebutan yang berbeda. Contoh gampangnya adalah, Haki juga memiliki nama yang berbeda, seperti halnya para penduduk Pulau Langit yang menyebutnya sebagai mantra. Di mana inilah yang memperkuat jika Nika dan Joy Boy adalah satu orang yang sama. Dalam cerita One Piece, sebenarnya kontak yang sangat mendalam yang Oda Sensei sering sekali sampaikan adalah inherited will, atau bisa dibilang sebuah keinginan untuk memperjuangkan sesuatu, atau juga untuk mencapai sebuah impian, seperti yang pernah dikatakan oleh Goldie Roger saat akan dieksekusi di hadapan para penduduk dunia One Piece. Lalu saat ini di Arch Wano Kuni, kita semua tahu, will atau keinginan dari Kozuki Oden untuk membuka negeri Wano
terus diperjuangkan oleh para pengikut Oden, di mana inilah yang menjadi awal terjadinya pertempuran di negeri Wano. Walaupun Oden ini telah mati, namun tekad dan keinginannya yang sangat kuat tidak akan pernah mati. So, dari sini Mimin rasa sudah jelas ya, Joy Boy dan Luffy bukanlah orang yang sama. Luffy tetaplah akan menjadi Luffy. Kita semua tahu, One Piece ini sudah lebih dari 1000 chapter. Luffy memiliki sifat, watak, atau keunikan yang sangat kuat yang telah Oda bentuk untuk menjadi karakter utama dalam cerita One Piece. Tentu dari sini menimbulkan sebuah pertanyaan besar, kenapa Zunisa mengatakan bahwa Joy Boy ada di sini? Dan panel pun langsung menyorot ke arah Luffy yang sudah terkapar sambil tersenyum. Menurut Mimin sih, jawabannya mungkin Luffy ini adalah orang yang memiliki inherited will yang sama dengan Joy Boy yang hidup di abad kekosongan atau Void Century. Itu sebabnya kenapa di akhir manga One Piece chapter 1043 ada tulisan Nika yang jika diterjemahkan dalam bahasa Jepang lalu kemudian dipisah dan diterjemahkan kembali ke bahasa Inggris akan memiliki arti Power D, atau jika di dunia One Piece dikenal sebagai Will of D. Nah, inilah yang menjadi poin utama kenapa Joy Boy menuliskan pesan permintaan maaf kepada para penduduk manusia ikan, karena dia berharap akan ada seseorang yang meneruskan inherited will, yaitu freedom atau kebebasan. Selama petualangannya, kita semua tahu Luffy telah melakukan hal tersebut meskipun hal ini dianggap sebuah kejahatan di mata pemerintah dunia. Tapi bagi Luffy, dia tidak peduli, yang dia inginkan hanyalah sebuah kebebasan. Dan yang masih menjadi sebuah PR besar bagi Luffy saat ini adalah ingin membuat negeri Wano terbebas dari perbudakan dan membuat para penduduk negeri Wano bisa merasakan makanan yang enak. Lalu, apakah Luffy ini bisa mengalahkan Kaido demi mewujudkan impiannya tersebut? Jawabannya, di akhir manga One Piece chapter 1043, kita sudah diberikan petunjuk yang sangat-sangat jelas sekali jika Luffy akan membangkitkan awakeningnya untuk mengalahkan Kaido. Dalam sebuah SBS juga, Oda Sensei pernah mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah satu penggemar, yaitu jika Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji adalah seekor hewan, kira-kira mereka menyerupai apa? Kemudian Oda Sensei pun menjawab, Luffy adalah seekor monyet, Zoro adalah hiu, Nami adalah kucing, Usopp adalah armadillo, dan Sanji adalah seekor bebek. Bahkan jauh sebelum hal ini pun, Oda telah memberikan petunjuk yang sangat besar, yaitu pada Art Skype. Kita tahu, Luffy telah berhasil membebaskan para penduduk Pulau Langit dari penderitaan yang dilakukan oleh God Enel. Dan kita juga tahu bahwa Luffy telah berhasil mewujudkan impian dari Kalgara yang sudah beratus-ratus tahun atau berabad-abad lamanya tidak pernah terwujud, dan sampai pada akhirnya Luffy lah yang telah berhasil mewujudkan untuk membunyikan lonceng emas sebagai tanda kepada keturunan Norland bahwa Sandora memang nyata. Ini juga seperti apa yang pernah dikatakan oleh Shirohige bahwa One Piece memang nyata. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah sudah beratus-ratus tahun atau berabad-abad. Perkataan ini mirip sekali dengan apa yang pernah dikatakan oleh Gorosei tentang sebuah kebangkitan buah iblis atau awakening buah iblis yang selama ini namanya telah dirahasiakan. Ya, jika kalian perhatikan di lonceng emas tersebut ada sebuah gambar monyet atau kera yang menggunakan topi jerami. Luffy yang telah membunyikan lonceng tersebut menjadi sebuah simbol bahwa dia akan membangkitkan awakeningnya. Bukan hanya itu saja, jika kalian perhatikan lagi, di tengah-tengah lonceng tersebut ada sebuah simbol yang jika digabungkan terlihat seperti gambar gajah. Dengan kata lain, ini mempresentasikan hubungan Zunisa dan Joy Boy di masa lalu. Itu sebabnya kenapa Zunisa mengatakan bahwa Joy Boy ada di sini. Terus apa hubungannya Min dengan awakening Luffy? Jawabannya ada pada manga One Piece chapter 301. Ini gila sih, pada manga One Piece chapter 301, ada satu pilar lonceng Sandora yang telah patah, di mana inilah yang akan diberikan oleh penduduk Skype kepada bajak laut topi jerami sebagai hadiah karena telah berhasil mengalahkan God Enel. Jika kalian perhatikan, pilar ini mirip seperti senjata yang dibawa oleh Sun Wukong bukan? Artinya, awakening Luffy kemungkinan besar adalah Sun Wukong.
Bisa dibilang, Artscape memang menjadi bagian tempat yang sangat penting dalam cerita One Piece. Itu sebabnya kenapa Roger memilih Sandora sebagai tempat di mana dia menuliskan atau mengukir pesan yang diukir oleh Kozuki Oden, bahwa Roger pernah ke tempat ini. Kenapa tidak Fishman Island, atau Zoo, atau Negeri Wano? Padahal, tempat itu merupakan tempat Road Poneglyph, bukan Rio Poneglyph. Karena secara tidak langsung, Oda telah memberikan petunjuk atau foreshadow bahwa tempat ini adalah bagian dari One Piece, seperti Roger yang pernah ke Locktail. Lalu apakah semua ini hanya sebuah kebetulan saja? Tentu tidak. Oda sangat-sangat jenius untuk merencanakan hal ini sejak lama sekali. Tentunya nakama semua masih ingat, Roger ini pernah menceritakan semuanya tentang One Piece kepada Shirohige, termasuk apa itu inisial D. Ya, Shirohige adalah orang yang mengetahui segalanya tentang One Piece dari Roger, meskipun Shirohige ini belum pernah pergi ke Locktail. Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 576. Coba deh nakama buka manga One Piece chapter 576. Di chapter ini merupakan chapter di mana pertempuran besar Marineford terjadi. Dan di chapter ini juga, kenapa Shirohige ini dengan pedenya pernah mengatakan kepada Kurohige bahwa kau bukanlah orang yang dinantikan oleh Roger. Lalu sebenarnya siapa sosok yang dinantikan oleh Roger, Min? Jawabannya akan kalian ketahui setelah menghitung jumlah luka yang diterima oleh Shirohige selama pertempuran di Marineford. Ada yang masih ingat? Please, tolong sampai sini. Coba nakama buka lagi chapter 576. Kalau sudah, mari kita hitung lagi bersama-sama. Shirohige mati dengan luka pedang 267, lalu luka tembakan pistol 152 peluru, dan yang terakhir 48 luka tembakan meriam. Jika dijumlahkan, luka yang diterima oleh Shirohige selama pertempuran di Marineford adalah 467 luka. Dan coba nakama semua tambahkan dengan chapter ini, 467 tambah 576, maka hasilnya adalah 1043. Ya, sosok yang dimaksud oleh Shirohige dan dinantikan oleh Roger adalah Joy Boy yang ada pada manga One Piece chapter 1043. So, jika kalian suka dengan teori ini, please, satu tombol like kalian sangat berharga sekali bagi Mimin. Sekali lagi, Mimin ucapkan terima kasih banyak dan semoga pembahasan kali ini bisa menjadi sebuah penghibur untuk kegabutan nakama. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time in the Crazy Theory.